Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, persoalan ketenaga kerjaan di negara kita ini memang sangat memprihatinkan dari hari ke hari. Tenaga kerja kita kelihatannya semakin benar-benar mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dari sebagian perusahaan. Kalau kita tidak menyebut mayoritas, tapi sebagian perusahaan. Dan dalam hal ini, kita melihat yang berjuang untuk menghadapi persoalan ini tampaknya harus hanya pekerja itu sendiri. Harus hanya karyawan atau karyawati itu sendiri. Mereka seperti ayam yang tidak punya induk. Kalau mereka tidak berjuang, mereka semakin tertekan. Kalau mereka coba berjuang, ada harapan mereka akan terpelanting dari perusahaan tempat mereka mencari hidup tersebut. Karena pihak perusahaan menganggap karyawan, karyawati atau pekerja yang mau bertanya, yang mau mencoba mempersoalkan hak-hak mereka, dianggap mereka itu membangkang. Kalau mereka tidak bisa dikeluarkan secara baik-baik, mereka dikeluarkan secara skenario-skenario yang sepertinya telah sesuai dengan peraturan, tetapi pada hakikatnya sama sekali bertentangan dengan peraturan. Contoh, kalau ada pekerja di sebuah perusahaan atau karyawan, karyawati dalam sebuah perusahaan yang tampaknya mereka akan bisa bicara, menanyakan hak-haknya seperti hak lembur, hak tentang jam kerja, hak cuti. Mereka itu dicari-cari kesalahannya agar bisa diturunkan jabatannya kalau dia berjabatan, atau kalau bisa dikeluarkan mereka. Ini sangat memprihatinkan. Dan sekarang muncul di negeri ini seorang pekerja wanita yang mencoba berjuang sendiri dan akhirnya mencoba dengan segala resiko, dengan segala intimidasi, dengan segala kekerasan verbal yang mereka rasakan. Akhirnya sekarang ini mengapung ke permukaan persoalan itu. Persoalan di salah sebuah perusahaan di Provinsi Jawa Tengah. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Detik Jateng menurunkan berita di bawah judul pengakuan Erma buruh gerobogan pabrik elit bayar lembur sulit. Berita ini tertanggal 7 Februari 2023. Solo, Erma Oktavia buruh gerobogan membuat video pabrik elit bayar lembur sulit hingga akhirnya viral dan mendapat respon dari berbagai pihak. Berikut sederet pengakuan Erma, buruh pabrik PT Sai Apparel Industrial Gerobogan terkait apa yang dialaminya di pabrik. 1. Cerita soal intimidasi. Erma menyebut video itu terjadi pada Kamis tanggal 2 Februari 2023 sore usai jam kerja di pabriknya.
Saat itu, Erma ingin menanyakan terkait kejadian di hari sebelumnya di mana dia merasa dilecehkan saat hendak melakukan perekrutan serikat pekerja. Di video itu saya bertanya, salah saya di mana dan kesalahan saya apa, Pak? Karena 1 hari sebelum video itu saya di luar jam kerja juga, di luar ruang kerja juga. Nih, saya merekrut anggota organisasi serikat saya dipersulit. Manajer yang ada di video itu keluar dan membentak, ujar Erma saat ditemui di sela aksi Balai Kota Semarang, Senin 6 Februari 2023. Meski berada di luar jam kerja, buruh yang tengah mendaftar serikat pekerja itu dipaksa untuk kembali bekerja. Kemudian Erma diusir dan disebut gila oleh manajernya. Yang mau daftar ke saya dan mengisi formulir dibentak. Dipaksa untuk masuk lagi kerja padahal itu udah di luar jam kerja. Kemudian saya diusir dan dia memanggil security bilang, keluarin dia dari sini. Dia orang gila, ujarnya. Oleh karena itu, dia membuat video yang rencananya hendak menanyakan kelakuan manajernya itu. Sebab pihak perusahaan pernah menjamin kebebasan buruh untuk berserikat. Namun, menurut Erma, hal itu berlainan dengan fakta. Dia mengaku banyak mendapat intimidasi. Buktinya, selama saya di situ diintimidasi, dimutasi, bahkan saya dikatain gila ketika merekrut anggota, ujarnya. 2. Curhat lembur tak dibayar. Erma akhirnya ikut menyoroti sistem kerja di PT Sai Apparel Industrial Grobogan yang dinilai menyalahi aturan. Pabrik garmen itu disebut sering tidak membayar lembur dengan dalih simpan jam kerja. Terakhir lembur hanya dibayar sebagian. Di momen-momen tertentu, lembur itu berlangsung 24 jam, di mana buruh harus menunggu kontainer tutup baru diperbolehkan pulang. Meski baru bekerja selama setahun, Erma mengaku banyak menerima keluhan dari rekan-rekannya. Apalagi shipment impor setiap Sabtu Minggu, pas 1, 2, 3 kali kita mengalami sistem kerja paksa. Harus kontainer tutup dulu, berangkat baru kita boleh pulang, katanya. Menurut Erma, sebelumnya banyak buruh yang mengeluh terkait sistem kerja di sana, tetapi tak banyak yang berani mengungkapkannya. Takut intimidasi kerana setiap ada aspirasi, setiap ada yang ingin mengungkapkan keluh kesahnya, dipanggil manajer. Kurang tahu apa yang dibicarakan, tetapi intinya kalau mau bekerja di sini harus mengikuti aturan di sini, ujarnya. Dia juga menyampaikan bahwa 2 orang sudah menjadi korban. Ada 2 orang rekannya di serikat buruh yang terkena PHK dan kontraknya tidak diperpanjang karena diduga menyuarakan aspirasinya. Erma juga belum puas dengan sikap Pemprov Jateng yang justru mengembalikan semuanya kepada perusahaan. Dia mengaku akan terus memperjuangkan penghapusan sistem simpan jam kerja itu. Sebab dia yakin di luar sana banyak yang bernasib sama seperti dirinya. Respon dari pemerintah kerana kan pemerintah ini kan urusan internal perusahaan. Lagi-lagi pemerintah menyerahkan semuanya kepada kebijakan perusahaan, katanya. Harapan saya tahu ini akan menjadi pro dan kontra. Saya tidak peduli yang suka atau tidak suka kepada saya. Intinya saya harap jangan sampai ada lagi sistem kerja simpan jam seperti yang di April itu. Saya tidak ingin yang tidak ada aturan di undang-undang diada-adakan sehingga takutnya semua perusahaan menggunakan sistem seperti itu, ungkapnya. 3 alasan memviralkan pabrik elit bayar lembur sulit. Erma Oktaviani mengungkap sebelum video pabrik elit bayar lembur sulit viral, dia pernah mencoba mengadu ke internal perusahaan terkait sistem kerja molor yang tak dihitung lembur. Namun dia justru mendapat bentakan dari atasnya itu. Kenapa harus diviralkan? Semua ada prosedur. Saya ini sudah bicara baik-baik kepada GM-nya.
kepada pemilik perusahaan, kepada HRD. Bapak tolong jangan begini, Bapak tolong jangan begitu, kasihan kami. Apa masih kurang UMK kami sekecil ini, disuruh kerja paksa dan tidak dibayar? Masih kurang, ujar Irma saat berorasi dalam aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin 6 Februari 2023. Usai bertanya itu, dia justru mendapat jawaban yang tidak mengenakan. Atasannya justru membentaknya. Ketika kita bertanya kepada general manager, Bapak di sini kita itu ada batasan maksimal kerja 8 jam aturan pemerintah. Saya langsung dibentak. Saya tahu aturan pemerintah Indonesia. Saya tahu gimana pemerintah Indonesia. Sakit hati saya dibilang begitu, katanya. Kenapa harus diviralkan? Karena yang saya hadapi ini bukan orang biasa. Dia orang besar, sambung Irma. Irma menyebut dia hanya orang kecil. Bahkan untuk mengurus kasus ini sampai di Nakesran, Jateng, dirinya membutuhkan biaya untuk operasional. Dia pun pesimistis kasus lembur di pabriknya bisa selesai jika tak viral. Sudah mengeluarkan uang pun belum tentu diproses. Saya yakin saya melakukan ini akan ada pro dan kontra. Saya yakin, tapi saya tidak akan pedulikan itu semua. Suka atau tidak suka sama saya hanya ingin yang tidak ada di aturan undang-undang ketenagakerjaan jangan diada-adakan. Harusnya semua perusahaan mengikuti aturan, ujarnya. Irma menyampaikan kasus lembur tak dibayar ini sudah terjadi sekitar bulan November 2022. Hal itu terjadi sejak manajemen di Semarang pindah ke Grobogan. Selain itu, Irma menyoroti masalah parkir berbayar di tempat kerjanya dengan dalih asuransi. Dia meminta pihak terkait mengusut itu. Video Irma soal pabrik elit bayar lembur sulit mendapat respon dari berbagai pihak. Mulai Gubernur Jateng, Disnakertrans, PT SAI, polisi, hingga Kemenaker. Jadi inilah gambarnya sahabat BN. Ini salah satu perusahaan yang ada di Indonesia, ini salah satu. Kebetulan ada seorang karyawati yang berani dengan segala resiko menghadang. Kalau tidak akan terbongkar. Memang benar seperti yang dikatakan oleh Irma ini. Mungkin saja banyak sekarang tidak tertutup. Mungkin kita yakin sekarang ini banyak pada perusahaan-perusahaan lain di Indonesia ini. Karyawan-karyawati, buruh, pekerjanya mengalami hal seperti ini. PT GNI yang baru saja ribut kemarin ini karena terjadi bentrokan antar karyawan di sana. Juga ada malah kontrak yang dilakukan per bulan. Dan kenapa ini perusahaan sepertinya alergi terhadap organisasi pekerja. Alergi terhadap adanya serikat pekerja di perusahaannya. Kalau tidak ada serikat pekerja, tentu semau gue aja di sana. Kalau ini di pabrik, kalau GNI di tambang. Kita juga sekarang mendengar adanya desa-desus di lembaga-lembaga keuangan yang meminjamkan uang ke nasabah-nasabahnya yang terdiri dari pedagang-pedagang kecil. Di sana dia merekrut karyawan yang gunanya untuk mencari nasabah dan untuk menagih uang. Itu karyawan yang bekerja di sana itu hari Sabtu ada juga yang kedengarannya masuk. Hari Minggu juga ada yang masuk. Malam juga ada. Tetapi tidak tahu lemburnya kemana. Dan yang memiriskan lagi, ketika ada karyawan yang mungkin tidak mencapai target, berusaha mengeluarkannya dengan cara tidak benar. Bagaimana tidak benarnya? Dicari kesalahan karyawan ini, apa kelemahan-kelemahannya, disodorkan ke dia. Nanti disodorkan surat pengunduran diri padanya. Dipaksa dia untuk menandatangani surat pengunduran diri itu. Setelah dia menandatangani surat pengunduran diri, nanti dikatakan dia yang mengundurkan diri. Dia kan sudah menandatangani surat pengunduran diri. Padahal surat pengunduran diri itu ditandatanganinya atas tekanan
dari pihak perusahaan. Ini hal yang tidak benar. Jadi tolong serikat pekerja ataupun LSM yang menangani ketenaga kerjaan, tolong masuk juga ke lembaga-lembaga keuangan, ke pinjol-pinjol yang banyak sekarang ini bertebaran di negeri kita ini. Tolong masuk ke sana. Karyawan atau pekerja-pekerjanya yang bekerja di lapangan, tolong rekrut dia menjadi anggota serikat pekerja. Dirikan di sana. Kalau karyawan-karyawati itu yang diharapkan akan mendirikan, akan berinisiatif, tidak akan mungkin mereka itu takut dengan perusahaan. Takut. Ini kalau tidak nanti seperti dikatakan oleh Irma tadi, ini kerja paksa namanya ini. Sepertinya tidak ada lagi peri kemanusiaan untuk pekerja-pekerja kita. Mereka sehari-hari dihantui oleh ketakutan akan dikeluarkan. Mereka sehari-hari dihantui oleh tekanan, oleh intimidasi di perusahaannya. Ini sudah keterlaluan hal seperti ini yang terbongkar melalui Irma ini. Dan kita sayangkan juga pihak pemerintah kalau hanya berdalih dengan mengembalikan kepada perusahaan. Di mana letaknya pemerintah? Apakah pemerintah hanya berpihak terus kepada perusahaan tanpa memikirkan nasib rakyatnya? Gara-gara dia mengharapkan investor datang, gara-gara dia bisa dekat dengan pemilik perusahaan, dikorbankannya rakyat. Kepada Ibu Menteri Tenaga Kerja, sungguh rakyat sekarang berharap kepada Ibu agar Ibu benar-benar melihat nasib pekerja-pekerja kita ini di lapangan, di berbagai perusahaan yang bertebaran di negeri ini. Jangan pihak pemerintahnya menerima laporan saja. Kadang-kadang laporan yang diterima tidak pula laporan dari pekerja, tapi laporan dari perusahaan. Perusahaan seenaknya mengatakan pekerja itu tidak benar. Pekerja itu attitude-nya kurang. Pekerja itu merusak reputasi perusahaan. Pekerja itu begini, tidak capai target, begini. Semuanya kesalahan pekerja yang ditonjolkan. Karena memang perusahaan yang dekat bisa berhubungan dengan pemerintah. Yang punya akses dengan pemerintah. Pekerja, apalagi dia anak baru taman SMA. Waduh, kasihan kita melihatnya sekarang ini di negeri kita ini. Menangis kita melihat nasib pekerja-pekerja generasi muda kita. Anak-anak baru taman SMA. Dia butuh pekerjaan untuk membiayai hidup keluarga orang tuanya. Untuk membiayai hidup adik-adiknya yang sedang sekolah. Dengan segala tekanan, dengan segala penderitaan. Dia tetap bekerja agar periuk nasinya di rumah bisa ngepul. Mentang-mentang dia butuh pekerjaan, kok dibuat seperti ini? Lemburnya tidak diperhatikan. Kalau dia bicara dibentak-bentak, seperti tidak manusia. Tolong KSPI, tolong SPN, dan serikat-serikat pekerja lainnya, serta LSM yang menangani masalah ketenaga kerjaan, tolonglah pergi ke perusahaan-perusahaan itu secara diam-diam, bisa saja dengan menyamar menjadi pekerja. Tolonglah. Kita juga berharap kepada seluruh karyawan, karyawati, seluruh pekerja, seluruh buruh yang ada di perusahaan manapun, baik di perusahaan tambang, di pabrik-pabrik, di lembaga-lembaga keuangan, di perbankan, dan lain sebagainya. Kalau Anda di sana merasa dirugikan hak-hak Anda oleh perusahaan, Anda jangan takut membongkarnya. Yang menjamin hidup Anda bukanlah perusahaan itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kalau Anda tidak mati, kata Yang Maha Kuasa, tidak akan mati. Nasib kalian memang harus kalian tampaknya yang berjuang. Kalian harus mengerti dengan peraturan perundang ketenaga kerjaan. Sekarang di Google bisa dilihat. Kalian pakai HP. Lihat di Google.
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Kalian harus mengerti itu. Perih rasanya perasaan kita mendengar apa yang dialami oleh seorang Irma ini. Waduh, seorang perempuan. Dan ketika dia menanyakan haknya dibentak-bentak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.